Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andika Dharma Putra. Saya dari kelas 12 RPLA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang subquery pada MySQL. Berikut adalah penjelasan tentang subquery. Yang pertama yaitu pengertiannya. Untuk pengertian subquery, subquery atau inner query atau nested query adalah query dalam query SQL lain dan tertanam dalam klausa where. Sebuah subquery digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan dalam query utama sebagai syarat untuk lebih membatasi data yang akan diambil. Yang selanjutnya, ada aturan dalam subquery. Yang pertama, subquery harus tertutup dalam tanda kurung. Yang kedua, sebuah subquery hanya dapat memiliki satu kolom pada klausa select, kecuali beberapa kolom yang di query utama untuk subquery untuk membandingkan kolom yang dipilih. Yang ketiga, order by. Order by tidak dapat digunakan dalam subquery, meskipun permintaan utama dapat menggunakan order by. Group by dapat digunakan untuk melakukan fungsi yang sama seperti order by dalam subquery. Yang keempat, subquery yang kembali lebih dari satu baris hanya dapat digunakan dengan beberapa value operator, seperti operator in. Yang kelima, daftar select tidak bisa menyertakan referensi ke nilai-nilai yang mengevaluasi ke blob, array, glob, atau nglob. Yang keenam, sebuah subquery tidak dapat segera tertutup dalam fungsi set. Dan yang terakhir, operator between tidak dapat digunakan dengan subquery, namun between dapat digunakan dalam subquery. Yang selanjutnya adalah sintak dasarnya. Untuk sintak dasar subquery, kita bisa menggunakan sintak berikut, yaitu select, nama kolomnya, buka kurung siku, koma, nama kolomnya, tutup kurung siku, from tabel 1, buka kurung siku, koma, tabel 2, tutup kurung siku, where, nama kolomnya, operator, buka kurung, select, nama kolomnya, buka kurung siku, koma, nama kolom, tutup kurung siku, from, tabel pertama, buka kurung siku, koma, tabel kedua, tutup kurung siku, buka kurung siku, where, tutup kurung siku, tutup kurung. Ya, selesai. Itu adalah sintak dasarnya. Untuk yang selanjutnya adalah live syntax untuk subquery. Ya, yang pertama teman-teman bisa buka cmd. Kita arahkan ke direktori MySQL. Kemudian ketikkan ada kesalahan. Kita ketikkan MySQL uroot. Di sini saya sudah menyediakan sebuah database dengan nama perusahaan. Kita use perusahaan. Kemudian di sini saya mau menampilkan ada tabel apa saja di dalam database perusahaan. Kita gunakan sintak show tables. Di sini saya sudah menyediakan dua tabel, yaitu pegawai 1 dan pegawai 2. Untuk pegawai 1, strukturnya kita bisa lihat pegawai 1. Strukturnya ada ID, nama, umur, dan gaji. Dan untuk tabel pegawai 2 juga sama strukturnya agar mudah dalam penggunaan subquery-nya. Untuk isi di tabel pegawai 1, kita tampilkan dengan perintah select bintang from pegawai 1. Di sini sudah saya inputkan ada 4 data. Yang pertama, di sini saya akan menggunakan sebuah subquery, yaitu subquery untuk menginputkan data dari tabel pegawai 1 ke dalam tabel
pegawai 2. Untuk tabel pegawai 2-nya strukturnya tadi sudah sama ya dengan tabel pegawai 1. Untuk isi tabel pegawai 2 itu masih kosong. Di sini kita coba gunakan subquery untuk menginputkan data ke tabel pegawai 2. Untuk query-nya yaitu kita gunakan insert into nama tabelnya pegawai 2. Kemudian select bintang from. Ini tabel pegawai 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Where ID in dalam kurung, kita select lagi ID from tabel pertamanya pegawai 1. Kita tutup kurung, kemudian titik koma. Oh ya, mohon maaf ada salahnya. Ini salahnya, ini kurang ya. Query oke. Ini kita sudah berhasil untuk menginputkan data ke tabel pegawai 2 dari tabel pegawai 1. Coba kita select bintang from pegawai 2. Ya, di sini kita sudah berhasil. Dan selanjutnya saya akan menggunakan subquery untuk menampilkan data di mana umur pegawai tersebut di atas 17 tahun. Untuk subquery-nya kita bisa gunakan select bintang from. Kita pilih tabel pegawai 2. Where ID in. Kita select lagi ID-nya from atau dari tabel pegawai 2. Untuk klausa where-nya umurnya lebih dari 17. Kita tutup kurung, titik koma. Maka data yang ditampilkan adalah pegawai yang umurnya lebih dari 17. Untuk subquery selanjutnya, saya akan menggunakan subquery untuk mengupdate data pada tabel pegawai 1. Misalnya saya mau mengupdate gajinya, kita masukkan sintaknya yaitu update. Nama tabelnya pegawai 1. Kita set gaji sama dengan gajinya kita tambah 500.000. Kemudian where, untuk klausa where-nya kita gunakan umur. In dalam kurung select umur from atau dari. Nama tabelnya kita ambil dari tabel 2 karena tadi sudah menggunakan tabel 1. Pegawai 2. Untuk where-nya lagi yang umurnya
sama dengan 17. Kita tutup kurung, titik koma. Query OK. Tadi yang kita update adalah di tabel pegawai 1. Coba kita select. Ya, kita lihat tadi sebelumnya untuk tabel pegawai 1 yang umurnya 17. Ini 4,5 juta dan 4 juta. Kemudian kita tambah tadi 500.000 menjadi 5 juta dan 4,5 juta. Berarti query kita berhasil. Untuk subquery yang selanjutnya, saya akan menghapus sebuah data dari tabel pegawai 1. Untuk clause aware-nya kita ambil umurnya itu dari tabel pegawai 2. Kita masukkan query-nya yaitu delete from pegawai 1 clause aware umur in. Kita select lagi. Kita select umur from tabel pegawai 2 where umur sama dengan 22. Tutup kurung, titik koma. Query OK. Tadi yang saya hapus adalah dari tabel pegawai 1. Kita coba select dari tabel pegawai 1. Ya, bisa dilihat ini yang umurnya 22 adalah Eka Adi. Di sini sudah terhapus ya. Sedangkan untuk yang di tabel pegawai 2 seharusnya tidak terhapus. Ya, tidak terhapus. Jadi yang kita hapus hanya di tabel pegawai 1, namun kita ambil clause aware-nya dari tabel pegawai 2. Yaitu sekian untuk live codingnya. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.